Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Health Fitria Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang sinar gamma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke video selanjutnya. Check it out. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang sinar gamma, yang mana dalam materi tahun kemarin di SKB tahun kemarin ini merupakan salah satu yang masuk di dalam ujian. Walaupun di kisi-kisi yang sekarang yang terbaru itu kan masih dalam bentuk umum, tidak ada spesifiknya. Jadi ini berdasarkan bisikan dari teman yang ikut SKB tahun kemarin, bahwa sinar gamma ini merupakan salah satu yang masuk dalam ujian. Mudah-mudahan tahun sekarang juga masuk. Dari itu saya akan bahas tentang sinar gamma. Kalau yang kemarin yang masuk yaitu tentang akibat atau dampak yang buruk dari sinar gamma. Untuk tahun sekarang kita kan nggak tahu mana yang masuk. Dari itu kita akan bahas nantinya, yaitu tentang pengertian sinar gamma. Yang kedua, sifat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, spektrum gelombang elektromagnetik. Yang keempat, sifat-sifat sinar gamma. Yang kelima, manfaat sinar gamma. Yang keenam, bahaya sinar gamma. Dan terakhir, tentu saja contoh soal. Ya, mudah-mudahan dari 6 materi ini ada yang masuk salah satunya nanti di ujian SKB. Oke, kita lanjut aja ke materi. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Sinar gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan gelombang mikro. Sinar gamma adalah bentuk energi tertinggi di semesta. Radiasi elektromagnetik ditransmisikan dalam gelombang atau partikel gelombang dan frekuensi yang berbeda. Rentang panjang gelombang yang luas tersebut diartikan sebagai spektrum elektromagnetik. Spektrum terbagi menjadi 7 wilayah: gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, visible light, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan gelombang transversal. Yang kedua merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet. Jadi sinar gamma itu merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar sebagai berikut. Jadi gelombang elektromagnetik ini apabila panjang gelombangnya besar berarti frekuensinya kecil. Dan apabila panjang gelombangnya kecil, maka frekuensinya besar. Jadi ini urutannya dari gelombang terbesar ke gelombang terkecil atau frekuensi terkecil ke frekuensi terbesar. Yang pertama itu gelombang radio. Dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Contohnya, gelombang radio dipakai oleh stasiun TV dan radio untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu digunakan oleh radar dan untuk pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua, gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Contohnya, gelombang mikro digunakan dalam microwave atau oven dan pada pesawat radar. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Contohnya pada remote dalam mentransmisian data dalam bentuk energi. Yang keempat, cahaya tampak.
memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. Contohnya penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran dan telekomunikasi. 5. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Yang keenam, sinar X. Digunakan dalam bidang kedokteran untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang. Yang ketujuh, sinar gamma. Ya, yang akan kita bahas, sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar. Salah satu penggunaan sinar gamma untuk mensterilkan peralatan medis. Sifat-sifat sinar gamma. Kita masuk lagi tentang yang sinar gammanya. Yang pertama, tidak memiliki massa. Kemudian memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Daya ionisasi paling lemah, tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Berasal dari aktivitas radioaktif ataupun proses nuklir. Memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 1020 Hz sampai 1025 Hz, sekaligus panjang gelombang yang terpendek. Kemudian memiliki daya tembus tinggi. Manfaat sinar gamma. Yang pertama, menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Membunuh bakteri. Yang ketiga, pembentukan bibit unggul tanaman. Yang keempat, pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Yang kelima, menghasilkan bibit unggul. Sekarang kita lihat bahaya sinar gamma. Kalau kemarin yang ini keluar teman-teman bahayanya. Yang pertama, merusak satelit dan atmosfer. Yang kedua, menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Yang ketiga, bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan daya tahan tubuh berkurang. Yang keempat, dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Yang kelima, dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. Yang keenam, mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Nah, itu dah dia materi pembahasan kita tentang sinar gamma. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Hal-hal di bawah ini adalah sifat gelombang elektromagnetik. 1. Dibelokkan oleh medan listrik. 2. Dapat merambat pada ruang hampa. 3. Kecepatannya lebih besar dari kecepatan cahaya. 4. Dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. 1, 2, 3, dan 4. Oke, ya jawaban yang benar adalah C. Ya, 2 dan 4 saja, yaitu dapat merambat pada ruang hampa dan dihasilkan dari medan listrik dan medan magnet. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini merupakan sifat gelombang elektromagnetik kecuali A. Kecepatannya tidak tergantung pada jenis medium. B. Dapat mengalami peristiwa pemantulan. C. Kecepatan tertinggi terjadi di ruang hampa udara. D. Dapat mengalami polarisasi. E. Dapat merambat dalam ruang hampa. Iya, jawabannya adalah A. Ya, yang kecualinya adalah kecepatannya tidak tergantung pada jenis medium. Jadi sifat gelombang elektromagnetik yang B, C, D, dan E adalah benar. Soal nomor 3. Di bawah ini adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik kecuali A. Sinar X, B. Sinar gamma, C. Sinar alfas, D. Sinar ultraviolet, E. Cahaya tampak. Oke, masih ingat jawabannya? Ya, jawabannya adalah kecuali sinar alfas. Soal selanjutnya.
Perhatikan beberapa gelombang elektromagnetik berikut. 1. Sinar X, 2. Sinar ultraviolet, 3. Sinar inframerah, 4. Gelombang radar, 5. Gelombang radio. Jika disusun dari panjang gelombang yang kecil ke panjang gelombang yang besar adalah panjang gelombang ya, berarti frekuensinya yang paling besar. Oke, jawabannya adalah B. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi urutan dari panjang gelombang yang kecil ke gelombang yang besar adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, soal nomor 5. Suatu gelombang elektromagnetik digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Namun, jika terlalu sering terkena gelombang elektromagnetik tersebut, warna kulit menjadi kehitaman. Gelombang elektromagnetik tersebut adalah A. Sinar X, B. Sinar ultraviolet, C. Gelombang radio, D. Gelombang mikro, E. Cahaya tampak. Ya, jawabannya adalah B. Sinar ultraviolet. Soal selanjutnya. Gelombang elektromagnetik yang tepat untuk menentukan jejak pesawat udara di tempat yang jauh adalah A. Gelombang radio, B. Sinar gamma, C. Sinar X, D. Gelombang mikro, E. Sinar ultraviolet. Ya, jawabannya adalah D. Gelombang mikro. Soal nomor 7. Sinar gamma memiliki manfaat untuk A. Memfoto tubuh bagian dalam, B. Komunikasi, C. Diagnosa kesehatan organ dalam, D. Sterilisasi alat kedokteran, E. Analisis struktur bahan. Jawabannya adalah D. Sterilisasi alat kedokteran. Soal nomor 8. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang sangat berbahaya pada makhluk hidup karena sinar gamma dapat menyebabkan A. Kanker tulang, B. Kebakaran hutan, C. Kerusakan jaringan sel, D. Pemanasan global, E. Fermentasi pada klorofil. Ya, jawabannya adalah D. Pemanasan global. Oke, soal nomor 9. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup karena dapat mengakibatkan A. Mutasi gen, B. Kanker kulit, C. Pembakaran hutan, D. Pemanasan global, E. Mencairnya es di kutub. Ya, jawabannya tadi adalah B. Kanker kulit. Soal nomor 10. Gelombang elektromagnetik yang memiliki energi besar akan memiliki daya tembus besar. Jika diserap oleh jaringan hidup, akan menimbulkan efek serius. Namun, dengan mengendalikan daya tembusnya, gelombang elektromagnetik ini dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Gelombang elektromagnetik yang dimaksud adalah A. Sinar X, B. Sinar gamma, C. Sinar ultraviolet, D. Cahaya tampak, E. Gelombang mikro. Jawabannya adalah sinar gamma. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga sehat selalu ya sampai ujian SKB nanti. Tetap jaga kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.